Oke, jadi tadi kan disebutkan ya dok ya untuk sahurnya karbohidratnya kompleks. Nah itu contoh karbohidrat kompleks mungkin sahabat Hermina ada yang belum tahu nih dok contoh sahabat. Jadi contoh karbohidrat kompleks itu biasanya kayak yang gandum-ganduman ya, gandum, oatmeal, terus contohnya lagi nasi merah seperti itu, ubi kayak gitu. Jadi karbohidrat kompleks yang seperti itu mungkin ya, tapi mungkin beberapa sahabat Hermina juga sulit ya menyiapkan pagi hari. Ada nggak biasa juga ya? Nggak biasa juga ya sebenarnya sih nggak apa-apa. Bagusnya itu sih ya dok ya disarankan ya, kita hanya bisa menyarankan ya, tapi makanya kalau karbohidrat kompleks itu kan seperti itu. Sedangkan kalau yang harus kita hindari sebaiknya sih kayak yang gampang dicerna, karbohidrat yang gampang dicerna. Contohnya mie-mian gitu ya. Mie kan sebenarnya isinya ada karbohidratnya juga ya. Dia kan konsistensinya juga agak lunak ya. Jadi itu sebenarnya agak terlalu gampang dicerna. Bubur kayak gitu. Sahur dengan bubur gitu itu juga nggak disarankan sih kayak gitu. Jadi ya oatmeal kayak gitu yang bisa disarankan. Nah itu yang disarankan ya dok ya. Kemudian untuk makanan yang pantangan nih dok, terutama pada orang-orang yang mungkin ada keluhan nyeri ulu hati, mual gitu ya dok. Kira-kira yang nggak boleh itu apa dok? Yang nggak boleh. Oke, yang pertama tadi ya sebenarnya ini disarankan untuk tidak dikonsumsi. Saya juga nggak berani untuk nantang yang nggak boleh. Yang tadi karbohidrat yang terlalu gampang dicerna ya, karbohidrat simple itu yang tadi saya contohkan. Roti biasa gitu yang bukan gandum tuh juga kadang bisa termasuk cepat dicernanya, cepat dihancurkan gitu. Terus yang kafein, semacam kafein tadi saya bilang karena kan dia ada sifat asam ya. Jadi kadang kalau misalnya kita konsumsi itu berlebihan, kita konsumsi jadi malah asam lambung meningkat kayak gitu. Sama sebenarnya gula-gula yang berlebihan sih ya, atau lemak-lemak yang berlebihan. Sebenarnya disarankan kembali gitu untuk olahan makanan juga tuh sebenarnya kita udah tahu ya dengan minyak, goreng-gorengan kayak gitu, itu sebenarnya juga harusnya sih diminimalisir. Tapi itu kan sangat menggoda banget ya pada saat apalagi buka puasa ya. Buka puasa ada gorengan, cemilan, bakwan segala macam kayak gitu. Jadi sebenarnya itu harusnya dikurangin ya, dibatasin. Apalagi kalau gorengannya bukan kita bikin sendiri ya. Misalnya gorengannya kita beli yang kita nggak tahu minyaknya sudah berapa kali dipakai kayak gitu. Jadi itu ya mungkin agak sulit ya diaplikasikan sekarang, tapi bisa diusahakan kalau emang pengen hidup sehat kayak gitu. Untuk yang makanan pedas-pedas itu bagaimana? Untuk makanan pedas-pedas, untuk kalau pedas-pedas ini sendiri sebenarnya tergantung kekuatan masing-masing orang ya sebenarnya ya. Kalau memang dia tidak biasa dengan makanan pedas ya dihindari saja langsung gitu. Sama yang santan-santan mungkin. Jadi yang santan-santan itu gulai dipakai pada saat perut kosong gitu, dimakan saat perut kosong itu juga kan sifatnya asamnya tinggi ya. Jadinya kalau bisa sih dikurangin kayak gitu. Mungkin kalau misalnya untuk makan malam ya, jadi sudah iftar, sudah buka gitu, untuk makan malam dengan kayak ya pedas atau yang santan itu boleh. Tapi kalau dalam kondisi perut kosong nih, misalnya pada sahur kan biasanya kita habis tidur perutnya masih kosong ya, atau pada saat baru buka banget nih gitu. Jadi agak-agak dikurangin kalau untuk kayak gitu ya. Oke, jadi itu beberapa makanan yang memang harus dihindari ya sahabat Hermina. Kemudian itu dari pola makan ya dok ya. Tentunya kita juga perlu modifikasi dari pola hidup nih dok. Bagaimana, apa pola tidurnya bagaimana, perlu nggak sih dok olahraga? Kadang kan pasti sahabat Hermina mager gitu ya dok ya. Enaknya tiduran aja pas puasa. Betul. Dan tiduran juga nggak salah ya sebenarnya, katanya bernilai ibadah. Iya masih ibadah gitu kan. Oke, kalau misalnya gaya hidup mungkin pertama saya bahas dari segi olahraga ya. Terutama mungkin ya memang kita kan sebenarnya dianjurkan untuk berolahraga ya. Untuk anjuran orang normal saja dalam kondisi tidak puasa itu biasanya kita menganjurkan kan olahraga tuh 3-5 kali per minggu ya. Gitu dengan biasanya intensitasnya durasinya 15-30 menit per hari kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk pada saat bulan Ramadan ini yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah mungkin ini sama ya, kayak intervalnya sama, frekuensinya sama 3-5 kali per minggu sama. Nah, yang harus kita perhatikan adalah kapan kita baiknya olahraga. Kalau misalnya kita dalam kondisi tidak puasa, tidak Ramadan, itu kan kita bisa terserah kita aja ya. Kita jogging pagi gitu, siang, sore ke gym gitu, malam gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pada saat kondisi kita Ramadan atau sedang berpuasa,
kita harus memperhatikan, kita harus memilih waktu-waktu olahraga yang memang jangan sampai energi kita habis sekali gitu, jangan sampai saat kita kelelahan. Jadi disarankan ada 2 waktu yang sebaiknya kalau memang sahabat Hermina mau olahraga. Pertama 1-2 jam sebelum buka puasa, sama malam hari setelah sholat tarawih gitu. Nah bedanya apa? Saat kita mungkin 1-2 jam sebelum buka puasa kan itu memang si energi kita udah lebih kayak minim banget ya gitu, minim banget. Tapi kalau kita lakukan olahraga gak lama buka gitu, kita bisa langsung mengisi energi ya mungkin jangan 2 jam kali ya, mungkin sejam gitu ya, kayak gitu. Tapi ya mungkin saat itu olahraga yang kita lakukan nggak bisa yang berat-berat gitu, jadi intensitasnya kita pilih intensitas yang ringan sampai sedang gitu. Contohnya misalnya olahraga seperti yang aerobik sifatnya, kayak jalan cepat, jogging, bersepeda itu boleh, berenang. Tapi kalau berenang airnya keminum ya. Sekalian. Sama misalnya bersepeda gitu tadi udah ya, sama stretching kayak yoga. Itu kan juga nggak terlalu berat ya, kayak gitu. Dan itu tetap bisa tubuh kita jadi nggak terlalu sedentar gitu selama bulan puasa. Kayak gitu. Nah, untuk malam pun juga sebenarnya sama. Kalau malam ini kalau bisa sih jangan terlalu menjelang mau tidur ya. Jadi ya mungkin abis tarawih boleh stretching dikit, olahraga dikit gitu. Intensitasnya juga hampir sama sih sebenarnya. Jangan yang terlalu berat. Tapi kalau misalnya malam pun mau berat, misalnya saya mau nge-gymnya dipindahin jadi ke malam hari, sebenarnya sih boleh-boleh aja. Cuman nanti paling harus disesuaikan dengan asupannya ya. Kan kalau malam kita masih bisa bebas tuh kapan mau minum, kapan mau makan gitu ya. Jadi seperti itu, kayak gitu. Terus kalau misalnya selain itu, pola tidur ya. Kalau pola tidur itu kita sebenarnya sama ya, dianjurkan kan kita tidur 6-8 jam gitu. Untuk orang dewasa. Mungkin beda kalau dokter ya. Jadi kalau misalnya bedanya apa sih orang di bulan Ramadan sama yang enggak? Mungkin kadang kalau kita bukan di bulan Ramadan ya, kita masih suka begadang, tidur jam 11, tidur jam 12 kayak gitu, nanti bangun subuh gitu ya. Tapi kan kita selama Ramadan ini kan kita harus bangun sahur atau mungkin mau sholat tahajud ya. Mungkin kita biasa bangun jam 3 sampai jam setengah 4 pagi sudah bangun ya. Oleh karena itu, kalau bisa waktu tidur kita itu dimajukan dari waktu biasanya. Kalau misalnya kita biasa tidur jam 11 ya, kalau bisa sebelum jam 10 kita sudah bisa tidur, bisa mulai tidur lah ya. Jadi kita masih bisa tuh dapat tidur sekitar 5 jam kayak gitu. Kalau bangun jam 3 ya, kayak gitu. Dan tidurnya juga harus diperhatikan, tidur yang berkualitas. Jadi jangan udah tempat tidur tapi masih main HP gitu, masih segala macam gitu ya, masih scrolling. Ujungnya tidur juga jam 11 setengah 12 gitu ya. Jadinya jadi yang penting kualitas tidurnya harus dijaga seperti itu. Jadi sleep hygiene-nya juga harus dijaga. Betul, sebelum tidur mandi dulu, segala macam bebersih, apalagi misalnya sebelumnya habis olahraga ya. Kayak gitu, habis itu tidur deh yang nyaman. Kayak gitu. Nah, itu beberapa cara-cara dari mulai perubahan pola hidup, kemudian perubahan pola makan yang harus diperhatikan selama bulan Ramadan. Baik, jadi bagi misalnya sahabat Hermina ada beberapa pertanyaan atau mungkin ada beberapa keluhan yang ingin ditanyakan langsung dengan Dokter Putri, bisa langsung daftar via call center, kemudian via website, bisa juga melalui aplikasi Halo Hermina. Baik, terima kasih. Terima kasih.